Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Khairatul Mahfudza dari UMP, saya semester 2 PGSD. Sebelumnya di sini mohon maaf mengganggu Ibu karena saya ada tugas dari kampus untuk melakukan observasi terhadap guru tentang bagaimana perkembangan anak dari kelas pas naikkan kelas 2 ke kelas 3 seperti itu. Jadi bagaimana anak berinteraksi di kelas 3 setelah melakukan kelas di kelas 2 seperti itu. Nah, dari saya sendiri saya disuruh bertanya 2 poin. Yang pertama yaitu kendala belajar dan yang kendala yang terlewatkan seperti itu. Pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan belajar anak di kelas 3? Apakah ada kendala atau kesulitan tertentu yang sering ia hadapi saat mengikuti pelajaran? Kalau kendala belajar anak kelas 3 ini secara keseluruhan ya Mbak, sekarang tuh anak-anak mungkin karena memang kayaknya ini masalah luas deh, nggak cuma di kelas 3 aja. Itu membaca itu anak-anak masih bukan kesulitan ya, kalau membaca lancar tapi nggak paham isi bacaan. Kalau membacanya lancar tapi nggak paham isi bacaan. Jadi kalau ada soal gitu yang harus dicerna atau dicermati, mereka kadang nggak paham. Jadi harus dijelaskan dengan kata-kata baru ini jawabannya, padahal mereka tahu jawabannya, cuman karena nggak paham maksud soalnya, jadi ya itu nggak jadinya nggak bisa menjawab atau harus perlu bantuan guru untuk menjelaskan. Untuk menulisnya sendiri sudah bisa Bu? Kalau menulisnya sudah bisa, cuman beberapa mungkin ada sih satu dua yang tulisannya masih terlalu bagus. Ya, dalam artian ya. Lalu apakah ada materi atau pelajaran tertentu yang paling sering membuat anak-anak itu kesulitan atau terhambat? Contohnya dalam mata pelajaran apa saja gitu? Yang terhambat anak-anak paling tuh kalau susah bahasa Jawa, bahasa Inggris, karena mereka kan bahasa Inggrisnya kelas 1 ya baru ya, karena dia itu kan bahasa asing gitu kan. Jawa tuh kan juga bagi mereka itu asing karena di rumah dia pakainya bahasa Indonesia. Jadi kata-kata bahasa Jawa yang mudah-mudah itu mereka juga kadang nggak tahu, padahal mereka orang Jawa. Ya, apalagi sekarang ada aksara ya Bu ya? Iya, aksara sudah mulai dari kelas 3 ini udah mulai ada aksara Jawa. Lalu untuk bahasa Inggrisnya sendiri Bu? Bahasa Inggrisnya ya itu, kalau yang les di rumah atau ada tambahan di rumah mungkin lebih paham ya. Kalau di sekolah kan karena keterbatasan waktu dan anaknya banyak dan berbeda-beda kemampuan, yaitu agak susah. Kalau yang pinter ya mudah mengikuti ya, kalau yang kurang ya memang agak kurang karena pertama ngomongnya dan tulisannya kan beda bahasa Inggris. Jadi mereka bisa ngomongnya, nanti dia ditulisnya sesuai dengan apa yang dibicarakan. Tapi kalau untuk anak kelas 3 sendiri udah ada yang bisa langsung nulis, kayak misalnya contoh again gitu, mereka langsung bisa nulis? Bisa. Ada yang bisa, yaitu beberapa ya separuh lah, separuh bisa, separuhnya masih menulisnya kurang huruf, atau misalnya tri cuman THRI tri gitu kan, harusnya THREE gitu kan. Seperti itu. Lalu kan kalau misalnya diperhatikan anak-anak itu agak kesulitan belajar di rumah untuk sebuah materi tertentu, seperti contoh kayak matematika, lalu bahasa Jawa yang Ibu bilang, lalu ada bahasa Inggris. Nah itu menurut Ibu apakah kendala utama di kelas dan bagaimana para orang tua itu bisa membantu mengatasinya seperti itu agar mereka bisa lebih paham? Kendala belajar di rumah apa gimana? Ya, kendala di rumah, sama bagaimana sih kita itu sebagai guru juga membantu orang tua yang di rumah supaya anak itu bisa paham seperti itu. Itu agak susah ya, karena kondisi mereka di rumah itu kan yang menentukan dia di sekolah itu akan fokus apa tidak, ya kan? Karena mereka lebih banyak di rumah dalam 24 jam. Jadi anak-anak kan bisa kita lihat sebagai guru, nanti anak-anak yang memang di rumahnya tertib, nanti di sekolah juga dia akan tertib. Tapi kalau anak-anak yang di rumahnya memang sama orang tuanya kurang diatur, kurang diperhatikan, ya itu nanti sampai terbawa sampai sekolah gitu. Jadi sebenarnya kan memang harus saling membantu, sekolah dan rumah harus saling kerjasama, nggak bisa
orang tua menyerahkan sepenuhnya untuk guru mendidiknya, kan nggak bisa, harus dua-duanya gitu. Lalu untuk kan mereka perpindahan dari kelas 2 ke kelas 3, mereka pasti kan kaget, oh ternyata di kelas 3 lebih susah anunya. Nah, itu bagaimana ibu caranya supaya biar anak itu bisa, ibu membantu mereka berinteraksi di kelas 3 itu seperti apa? Berinteraksi dengan Kelas 3 biar mereka tidak dari- kayak terkejut ternyata lebih susah gitu. Kalau itu kan dari kelas 2 mereka pasti sudah diwanti-wanti kan, ayo nanti kamu kelas 3 pelajarannya lebih banyak dan lebih susah gitu. Nah, untuk pelajaran sendiri seringnya di ini sih, kalau saya sering tak suruh membaca anak-anak, pokoknya kalau kamu belum baca 5 kali, minimal 5 kali nggak boleh tanya sama bu guru. Jadi maksudnya biar mereka mencoba memahami sendiri memahami gitu, isi, ya. memahami isi. Karena kalau itu tadi yang pertama itu tadi, mereka bisa lancar baca tapi nggak paham isinya. Sebenarnya kan mereka kalau hafalan cepet ya, maksudnya anak-anak itu kan menghafal itu tuh cepet, cuman paham enggaknya itu kan, nah itu paham paham enggaknya itu kan kadang cuman dibaca aja nggak dipahami, itu kan cepet hilang. Tapi kalau dibaca sambil dipahami kan nanti akan semakin lama semakin paham. Selanjutnya, apakah ada kendala dari segi fokus atau konsentrasi anak selama jam pelajaran berlangsung? Itu pasti ya. Ya banyak, apalagi kelas 3 ya Bu ya. Pasti itu kalau anak-anak tuh fokusnya kurang, nggak tahu ya, mungkin ya karena pengennya kan mereka masih bermain ya. Jadinya untuk fokus beberapa menit aja tuh ya susah. Dikit-dikit langsung ribut ya Bu ya. Terus Ibu mengatasinya gimana Bu? Ya kalau saya dari dulu pakainya ini sih, kayak apa ya, nanti kalau yang ribut, kalau ngobrol itu kan berarti dia istirahat ya. Jadinya kalau kamu sudah ngobrol di kelas, jam istirahatmu tak kurangi gitu. Nanti jadi pakai kayak gitu. Saya dari dulu jadi diskon, saya bilangnya diskonnya bukan diskon yang menyenangkan, ini diskon yang diskon istirahatnya. Jadi istirahatnya yang saya diskon, harusnya misal 15 menit, kalau kamu rame nanti dikurangi 5 menit gitu. Kadang anak-anak ya ada yang maksudnya mau ikut, sebagian besar sih lumayan ya, maksudnya bisa mau, cuman kadang kan ngobrol itu tuh kayak otomatis kan jadinya. Iya betul. Kayak mereka juga lagi masa-masa apa ya Bu, pencarian apa aja pengen diceritain sama temennya, mau dapet pengalaman apa langsung diceritain gitu. Ya, lanjut poin kedua ya Bu ya. Yang poin kedua tadi kendala terlewatkan. Nah, di pertanyaan pertama, apakah ada materi pelajaran atau tugas-tugas penting yang sempat terlewatkan oleh anak-anak, dan bagaimana para guru itu mengatasi agar mereka tidak ketinggalan dalam nilai-nilai tersebut? Materi yang dan tugas yang terlewatkan, kayak misalnya mereka itu tidak mengerjakan tugas, dan bagaimana Bapak Ibu guru itu mengatasinya agar mereka itu tidak tertinggalan seperti itu. Kalau misal kayak PR gitu ya, PR kalau nggak mengerjakan ya nanti tak suruh mengerjakan. Biasanya kalau nggak pagi itu juga, tapi kalau misal jadwalnya pada pagi nggak bisa dipisah gitu, yang satu mengerjakan PR, satunya materi, ya nanti pulang sekolahnya gitu. Mereka paling sebel kan kalau pulang sekolah nggak tepat ya, jadinya itu bisa jadi solusi, maksudnya biar berarti besok aku nggak boleh kayak gini lagi nih, nanti aku pulangnya telat gitu. Lalu kan ada Bu yang kayak nggak berangkat sakit, itu kan pasti ketinggalan beberapa materi. Lalu Ibu bagaimana? Kalau sakit itu biasanya tetap nggak tak kasih, maksudnya biar fokus ke penyembuhan dulu. Kalau misal ada PR waktu dia sakit ya nggak tak kasih, paling besoknya kamu nanti, kemarin teman-temannya sudah mempelajari ini, nanti kamu belajar mandiri di rumah, atau kalau masih bingung bisa tanya ke bu guru gitu. Lalu pertanyaan kedua yaitu, apakah ada pemahaman dasar dari semester atau bab sebelumnya yang tampaknya terlewatkan oleh anak sehingga ia kesulitan mengikuti materi yang sekarang? Jadi kayak di kelas 2 itu kan materinya beda, jadi bagaimana? Paling kalau pemahaman dasar itu untuk yang menonjol tuh ya nulis itu
huruf besar huruf kecil kan dari kelas 2, dari kelas 1 kan sudah ya titik gitu kan. Titik itu tuh anak-anak paling bingung memberi, kalau menurut saya tapi ya paling bingung memberi titik, dia nggak tahu kapan kalimat itu berakhir waktu kelas 3. Jadinya misal harusnya sudah berhenti di satu kalimat, misal apa kabar, semoga kabarmu baik-baik saja ya, aku di sini baik-baik saja, itu jadi satu kalimat. Harusnya kan 3 kalimat, apa kabar tanda tanya, kabarku di sini baik-baik saja titik gitu kan. Semoga kamu baik-baik saja titik. Nah itu mereka nggak tahu kapan harus titik, jadinya satu kalimat itu 3 kalimat jadi satu kalimat. Itu bahasa Indonesia. Kalau matematika paling pengetahuan pengurangan sama penjumlahan, menyimpan dan meminjamnya itu masih iya, karena ya itu kelas 2 kan sudah ada sebenarnya, cuman mungkin lupa apa ya, terjembatani dengan libur 3 minggu itu kan. Juga mereka kayaknya kurang ini ya Bu ya, kurang mikirin tentang pelajaran. Iya, kalau udah libur kan udah nggak jarang lah yang megang. Berarti materi kelas 2 dan kelas 3 itu lebih ini ya Bu, lebih spesifik di kelas 3. Iya. Kayak jadi anaknya lebih berat. Lebih ya kalau spesifiknya sih karena ini kan cuman melanjutkan sebenarnya, tetap terkait, saling terkait dari kelas 1, 2, 3. Cuman ya itu mungkin kalimatnya lebih panjang. Kalau dulu kelas 2 sederhana, pemahamannya sederhana, ngisi-ngisinya sederhana. Kalau kelas 3 lebih panjang, materinya juga lebih banyak. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu, kan kemarin juga sempat ada asat ya Bu ya? Iya. Terus apakah ada bagian atau poin nilai yang terlewatkan atau belum diselesaikan oleh anak untuk anak-anak kelas 3 ini? Maksudnya poin seperti nilai-nilainya itu apakah mereka itu ada yang ketinggalan, seperti asat kemarin itu nilainya ada yang kurang atau bagaimana? Ya, ada beberapa banyak lah yang kurangnya itu karena soalnya kan dari kabupaten dan panjang-panjang, soalnya tuh panjang membaca. Nah itu karena mereka lemahnya membaca, jadi kadang mereka lihat bacaan panjang tuh sudah males gitu, sudah oh susah nih soalnya, padahal kan enggak ya, padahal itu maksudnya jawabannya ada di situ. Saya sering bilang waktu ujian, bacaannya nanti dulu, dibacanya nanti, soalnya dulu dibaca baru kamu cari jawaban. Cuman ya karena mungkin tidak terbiasa, itu ya kurang terbiasa dengan soal yang panjang gitu, jadinya beberapa anak nilainya kurang. Nah itu terus saya akali dengan suruh mengerjakan lagi, silahkan dibaca, boleh mencari di buku. Cuman karena ini waktunya mepet ya, jadinya nggak bisa maksimal. Kan biasanya 2 minggu setelah ujian baru terima rapot. Ini 1 minggu aja ini yang tahun ini, jadi nggak bisa maksimal dalam remedial. Tapi Ibu tetap melaksanakan ini. Iya. Gitu. Selanjutnya pertanyaan terakhir, agar tidak ada materi penting yang terlewatkan lagi ke depannya, apa yang sebaiknya kami sebagai calon guru persiapkan agar setiap kami menjadi guru bisa mengontrol masalah-masalah tersebut gitu. Tips dari Ibu gitu. Kalau saya biasanya sering tanya jawab, anak-anak kan suka ya kalau tanya jawab, lebih konsentrasi daripada suruh membaca itu kan. Kadang kalau mau masuk ditanya pelajaran yang sudah didapat atau yang akan, ya biasanya saya seringnya yang sudah ya, misal tentang sila-sila gitu, sifat yang sesuai dengan sila Pancasila gitu. Nanti sambil masuk habis istirahat atau mau pulang itu tak tanya. Jadi yang bisa menjawab boleh pulang, yang tidak bisa menjawab mundur dulu. Kan itu nanti kalau tiap hari dilaksanakan kan lama-lama anak-anak akan ingat gitu ya, akan ya harapannya seperti itu. Baik Ibu, pertanyaannya sudah selesai, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya saya belum bertanya nama Ibu siapa? Oh, nama saya Laila, Nur Wafiratul Laila, dipanggilnya Laila. Oh, terima kasih Ibu. Sama-sama. Pertanyaannya seperti itu saja, maafnya jadi mengganggu Ibu. Nggak apa-apa. Sudah selesai? Udah, terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya. Ini teman-temannya mana?